Selamat pagi, berjumpa lagi dengan Kerin Yoga. Tema hari ini adalah Love Your Body. Jadi saat kita bergerak lebih mendengarkan apa kata tubuh ini dengan diiringi dengan nafas. Duduk di posisi double pigeon atau disebut dengan Agni Tambasana, tangan di depan dada, Anjali Mudra. Atur nafas, tarikan 5, buang nafas 5. Nafas lembut. Kemudian bawa tangan ke depan. Jalankan masuk ke Adho Mukha dalam posisi double pigeon, Agni Tambasana. Amati bagaimana dengan nafas, bagaimana dengan bagian depan tubuh, apakah terjepit? Bagaimana rasanya, nyamankah? Kemudian perlahan tarik nafas, dorong badan bangun. Lalu putar badan seluruhnya ke arah sebelah kanan. Panjangkan sisi kiri badan, lalu letakkan lengan yang sebelah kiri di telapak kaki kanan. Siku tangan menekan di lantai, badan ini berputar ke arah kanan. Lalu tangan yang kanan bawa ke belakang, kaitkan di paha kiri atau hanya diam di seperti awal. Agar maksudnya tujuan memegang paha kiri supaya dada yang sebelah kanan lebih terbuka. Lalu tarik nafas, naikkan perlahan, naikkan lutut. Lalu ganti kaki double pigeon. Pastikan kedua telapak kaki menghadap ke sisi kanan dan sisi kiri. Inhale, panjangkan badan. Jalankan tangan ke arah depan. Exhale, bow down. Amati bagaimana dengan tulang duduk yang kanan dan tulang duduk yang sebelah kiri. Kemudian tarik nafas yang dalam dari hidung, buang nafas panjang dari hidung. Atur nafas, cukup perlahan naikkan badan. Panjangkan sisi kanan badan, tarik nafas, lalu buang nafas, arahkan lengan sebelah kanan di telapak kaki yang sebelah kanan. Badan berputar seluruhnya ke arah kanan, dibantu dengan tangan kiri agar badan ini lebih berputar. Kemudian tangan kiri memegang paha kanan dari belakang atau hanya diam seperti awal. Bila Anda memegang paha kanan dari belakang, dada lebih terbuka. Pandangan boleh ke kaki yang depan atau lihat ke bahu yang kiri atas. Lalu tarik nafas perlahan, naikkan badan. Lalu kita masuk ke Gomukhasana dengan paha kiri di atas, paha kanan di bawah. Amati tulang duduk kanan dan kiri. Kemudian naikkan dagu, tarik nafas. Bagian depan leher terasa tertarik. Kemudian tekan, dirasa otot di leher belakangnya diregangkan. Lalu perlahan naikkan, toleh ke arah sebelah kiri. Kembali toleh ke arah sebelah kanan. Lalu kembali lagi. Putar perlahan ke arah sebelah kanan. Gunakan nafas saat bergerak. Putar dan putar. Next, arahkan ke arah sebaliknya. Inhale, berputar ke arah kiri, putar terus, putar, dan putar perlahan. Next, kembali terakhir ke arah tengah. Lalu inhale, panjangkan badan, bawa badan ke arah depan. Pastikan bagian depan tubuh ini tidak terjepit atau tertekan. Yoga adalah freedom, jadi bebas tanpa merasa satu sisi tertekan. Lalu bawa tangan yang sebelah kiri ke arah belakang, tangan kanan ke atas. Berhubung paha kiri di atas, jadi tangan kiri di bawah. Bila tangan kiri di atas pun oke-oke saja. Lalu tarik nafas di sini, turunkan badan, panjangkan badan. Inhale, kembali naikkan, lalu perlahan lepaskan.
Kita akan berputar secara manual, putar dan kembali duduk dengan paha kanannya berada di atas paha yang kiri. Amati kembali kedua tulang duduk. Lalu tarik nafas di sini, bawa dada ke arah depan dan terakhir baru tundukkan kepala. Bagaimana dengan bahu? Bagaimana dengan posisi tulang duduk? Lalu inhale, perlahan naikkan badan. Bawa tangan yang kanan ke belakang. Naikkan tangan kiri, kaitkan dan kepala ini menyender ke siku tangan atau lengan yang sebelah kiri. Inhale lalu exhale, turunkan badan. Di posisi seperti di setiap saat kita memanjangkan badan ke arah depan. Pulang duduk pastikan menekan dengan kuat. Inhale, naikkan badan kembali, lalu exhale, perlahan lepaskan. Kita bikin Baddha Konasana, telapak kaki saling menyentuh. Tidak usah terlalu dekat, tumit ke arah tulang kemaluan. Inhale, panjangkan badan. Lalu exhale, turunkan badan. Pastikan bagian depan badannya tetap memanjang. Dan bernafas. Lalu inhale, dibantu dengan tangan tutup rapat lutut. Lalu buka Upavista Konasana. Jalankan badan ke arah depan. Jalankan. Jari kaki tetap berdiri ke atas mengarahnya. Terus jalankan ke depan tanpa perut terjepit. Lalu variasi tangan bebas, kalian bisa melakukan apa saja, lurus ke depan atau ditekuk atau bawa ke belakang punggung. Dan pastikan kalian juga bernafas di sini. Tidak lupa bernafas. Dorong badan bangun, putar badan ke arah sebelah kanan. Inhale di sini, panjangkan sisi kanan badan, bawa ke arah pisau kaki kelingking bagian luar. Panjangkan dada, dibantu dengan tangan kiri, badan berputar ke arah sebelah kiri. Tekan paha kanan ke lantai, panjangkan badan, tarik nafas, buang nafas, turunkan dahi atau pelipis sebelah kanan di tulang kering sebelah kiri. Dan bernafas di sini. Lalu inhale, naikkan badan, exhale kembali dan inhale, naikkan tangan kiri, panjangkan sisi kiri badan, pegang pisau kaki yang sebelah kanan. Inhale, lihat ke arah depan, dada bawa ke depan. Exhale, tekuk siku tangan, arahkan pelipis kiri di samping tulang kering atau dahi atau hidung. Dan pastikan paha yang kiri tetap menekan kena. Lalu inhale, naikkan badan, exhale kembali. Putar kali ini, bahu yang sebelah kiri arahkan panjang ke arah depan. Badan berputar ke arah sebelah kanan. Panjangkan sisi kiri badan, bahu yang kiri berada di paha kiri dalam. Dan pastikan sisi kiri badan itu tidak terjepit. Badan berputar, panjangkan dahulu sisi kiri badan. Untuk sisi kanan badan otomatis sudah stretching. Jadi yang kita lebih perhatikan adalah sisi kiri badan. Badan bersender, terus bersender. Lembutkan bagian tulang rusuk. Dan tangannya atas memegang kaki atau berada di belakang kepala. Cari mana yang paling nyaman. Lalu panjangkan sisi yang bawah badan juga, yaitu kiri. Sender badan ke belakang, putar badan ke arah belakang. Atur nafas di sini. Tarikan dalam. Buang nafas panjang. Next, inhale, naikkan badan. Dan ganti sisi satunya lagi. Sisi satunya lagi, putar. Parivritta. Dan kaki yang satunya kebetulan bukan di Janu Sirsasana tapi Parivritta Upavista Konasana.
Atur nafas di sini. Tetap tarikan dalam, buang nafas panjang. Lalu inhale, pegang pergelangan kaki, panjangkan bagian dada, bawa dada ke arah depan, atur nafasnya. Exhale, turunkan badan, siku tangan tekuk, panjangkan sisi depan badan, arahkan dagu ke arah lantai, dan sambil bernafas di sini. Dan posisi tangan bisa berubah seperti ini, cari mana yang nyaman. Kemudian inhale, naikkan badan. Kita masuk ke posisi all four. Atur nafasnya, inhale, bergerak diiringi dengan nafas, tarik dan buang. Terus bergerak, dorong punggung. Atur nafasnya. Bergerak terus. Diawali dengan tulang ekor dan diakhiri dengan kepala, atau diakhiri dengan tulang ekor, diawali dengan kepala. Terus bergerak sampai terasa nafas dan gerakan menyatu. Lalu masuk ke downward facing dog, exhale. Press telapak tangan, dorong paha ke arah belakang, panjangkan punggung. Masuk ke plank, inhale, masuk ke up dog. Exhale, downward facing dog. Jari kaki mencengkeram, inhale di sini, bawa badan ke depan, jari kaki mencengkeram, masuk ke upward facing dog. Exhale, masuk ke downward facing dog. Inhale, kembali masuk ke upward facing dog. Exhale, downward facing dog. Lalu lompat atau jalan ke depan di antara tangan. Exhale. Inhale, naikkan badan. Exhale, Anjali Mudra. Inhale, Urva Hasta. Exhale, Uttanasana. Inhale, Ardha Uttanasana. Exhale, kedua kaki ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Inhale, plank. Exhale, Chaturanga. Inhale, upward facing dog, jari kaki mengait. Exhale, downward facing dog. Lalu inhale, langkahkan kaki kiri ke depan. Kuatkan kaki kiri dan kaki kanan. Lalu naikkan tangan ke atas. Atur nafasnya di sini. Jangan lupa dengan kaki yang belakang. Lalu perlahan turunkan. Dan luruskan kaki depan. Sambil terus menekan telapak kaki depan, terutama 4 titik diaktifkan. Lalu letakkan telapak kaki belakang, panjangkan sisi kiri badan, bawa tangan ke arah atas atau di samping telinga, dan pastikan sisi kanan kiri sama panjang. Kemudian inhale di sini, exhale kembali bawa kaki ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Inhale, luruskan badan ke depan, plank. Exhale, Chaturanga. Inhale, Urva Mukha, jari kaki terkait. Exhale, Adho Mukha Svanasana. Lalu inhale, bawa kaki kanan ke depan. Luruskan kaki depan, panjangkan badan. Putar-putar panggul, pastikan panggulnya segaris. Dada bawa ke depan. Untuk saya bawa dulu kaki ke depan karena yang kanan hamstring saya kurang begitu enak. Jadi saya stretch dulu di hamstring, baru kemudian saya tekuk.
Jadi kalian sendiri bisa melakukan mana yang badan hari ini mengatakan, oh saya kayaknya kurang oke nih. Dan ingat, kaki belakang aktifkan. Banyak kali kita terlupa untuk kaki yang belakang, pandangan kita lebih terfokus ke kaki yang depan. Kehidupan pun sama, kadang-kadang seperti itu. Kemudian putar badan, masuk ke Utthita Trikonasana, tangannya di atas atau di samping telinga. Atur nafas di sini. Lalu inhale, perlahan turunkan dan tarik kaki ke belakang, Adho Mukha Svanasana. Exhale. Adalah sah-sah saja setelah beberapa gerakan kalian mau bikin lagi walking dog atau stretch lagi di hamstring. Inhale, bawa ke depan, side plank. Kaki yang satu menumpuk di atasnya, mountain pose. Panjangkan, lalu pandangan ke arah atas atau pandangan ke arah bawah. Bagi yang punya masalah di mata, glaukoma, atau hari ini kepala lagi pusing, pandangan ke bawah saja. Atau matanya bisa ditutup dengan penutup mata. Lalu side plank sisi satunya lagi, tumpukan kaki atau boleh jinjit satu di depannya. Panjangkan badan, pandangan ke arah bawah atau ke arah atas atau ke arah depan. Dan atur nafas di sini. Kemudian perlahan turunkan, masuk kembali ke Adho Mukha Svanasana. Inhale, angkat kaki yang sebelah kanan, panggul terbuka, lututnya tinggi ke atas, jari kaki menunjuk ke arah samping, dan exhale, arahkan lutut ke siku tangan yang kanan. Inhale, kembali angkat, buka panggul, jangan lupa dengan paha yang kiri dorong tetap ke belakang. Inhale, luruskan kembali, saat luruskan tetap menggunakan nafas. Exhale, lutut bawa ke siku tangan yang kanan. Inhale, naikkan kembali, buka panggul. Exhale, tekuk lutut, tunjuk. Inhale, luruskan, turunkan ke belakang, masuk ke wilting. Panjangkan badan. Dada lebih terbuka. Atur nafas. Kembali ke Adho Mukha Svanasana. Lalu kaki yang satu lagi lakukan hal yang sama. Tekuk, exhale. Inhale, luruskan kembali dan turunkan, masuk ke wilting dengan dada terbuka. Arahkan tangan ke arah lantai dengan dada tetap terbuka. Bagaimana dengan nafas saya? Lalu inhale, perlahan kembalikan. Exhale, masuk kembali ke downward facing dog. Lalu bawa kaki kiri ke depan. Letakkan lutut kanan di lantai. Dorong panggul ke depan, panjangkan badan. Naikkan badan. Dorong panggul lebih ke depan. Untuk saya, mungkin saya butuh lutut kanan lebih dimundurkan supaya saat saya bangun tidak tertumpu di patella, di lutut. Lalu badan saya putar ke arah sebelah kiri. Dan pastikan dada seluruhnya menghadap ke sisi yang kiri, tidak ada sisi yang terjepit. Tetap bernafas di sini. Kalau sudah terasa nyaman, kalian boleh meluruskan kaki yang belakang. Kalau terasa belum, lebih baik tidak, letakkan lutut saja. Yang paling tahu adalah kalian sendiri.
Lalu kalian kalau mau bind boleh, silakan bind. Kalau tidak mau bind tidak masalah juga. Yang penting twist ke arah sebelah kiri. Saat kita twist ke kiri tanpa kita sadari, badannya, kepalanya itu terbawa ke arah sebelah kiri. Dan yang harus kalian lakukan di sini justru badannya harus mundur ke arah belakang, ke arah kamera persisnya, supaya punggungnya ini lurus. Dan tangan, cengkraman di tangan itu tidak dilepaskan. Lalu jalankan dikit. Mungkin kalian bisa pegang pergelangan tangan atau mungkin satu hari siku tangan. Kemudian lepaskan perlahan. Atur nafasnya. Unbind atau tetap binding tadi. Dorong panggul lebih ke depan lagi. Panjangkan badan, panjangkan dada, tembak tangan ke arah belakang. Hati-hati dengan low back. Kemudian inhale di sini. Exhale kembali ke downward facing dog, Adho Mukha Svanasana. Lalu ganti kaki, turunkan lutut yang belakang, mundurkan sedikit. Saat kalian mundur, saat kalian bangun, itu bokongnya, panggulnya tidak mundur ke belakang. Tetap seperti ini, tetap lanjut di kaki belakang. Kasih space agar kalian bisa berputar ke sisi yang sebelah kanan. Dan pastikan lutut depannya tetap 90 derajat. Dada tidak ada yang terjepit. Di sini tidak usah terburu-buru, gunakan nafas. Saat ini yang kita punya adalah waktu, so take your times untuk melakukan semuanya. Oh, yang kaki belakang harus lurus nanti waktu saya luruskan. Tapi kalau saat ini saya mau meluruskan, tekuk saja lututnya, bind dahulu, baru luruskan kaki. Pilihan di tangan sendiri, mana yang terasa oke. Kalau terasa saya mau bind, tapi kok goyang, lebih baik saya turunkan lutut. Masukkan dulu tangan, saya turunkan lutut. Supaya step yang pertama sudah kokoh kuat. Kalau fondasinya sudah kuat, cengkraman tangannya sudah begitu kuat seperti rantai yang tidak terputuskan, kekuatan ada di situ. Lalu badan mundur ke arah belakang, mundur ke arah belakang, mundur. Lihatnya kemana? Boleh lihat ke arah kamera depan, atau lihat ke bawah, atau lihat ke belakang, bebas. Kemudian perlahan baris ini baru luruskan kaki depan, kaki belakang, lurus. Badan lebih menyender lagi ke arah belakang, lebih menyender lagi ke belakang, nyender lagi ke belakang. Pandangan ke arah kaki yang depan. Dari sini kalian nanti bisa lanjut ke Bird of Paradise. Itu lanjutannya, pandangannya ke jempol kaki depan, jangan ke belakang. Binding, twisting. Setelah kalian lepas ini, organ dalam akan sangat-sangat berterima kasih. Aliran darahnya mengalir ke bagian tersebut, bagian liver, lambung, ginjal. Biasanya kurang detox, kalian kurang kasih darah ke daerah tersebut karena faktor dari stres dan sebagainya. Kembali ke Anjaneyasana, dorong panggul ke arah depan, panjangkan sisi kanan kiri badan, dan bawa tangan atau jari tangan ke arah belakang tanpa pinggang terjepit, tanpa leher terasa tidak tak nyaman. Lalu exhale kembali, masuk ke downward facing dog. Atur nafas di sini, masuk ke down dog. Kemudian perlahan turunkan. Nah, saya akan lakukan inversion 1 menit kurang lebih. Dan saya butuh, kali ini saya ingin pakai alat untuk memanjakan diri sendiri. Kadang-kadang saya butuh kursi sit up supaya terasa enak. Terutama bagi yang punya masalah di leher, saat melakukan headstand, kadang-kadang dokter akan mengatakan jangan lakukan headstand, bisa bla dan bla. Jadi yang paling utama adalah kalian dengarkan diri sendiri, lalu lakukan dengan bijak, jangan dipaksakan juga tidak dimanjakan. Nah, untuk aman-amannya kalian bikin dengan kursi sit up ini. Jadi untuk aman-amannya pakai kursi sit up ini untuk lakukan handstand. Di sini saya melakukan sedikit stretching. Stretch dulu, stretch. Stretching di punggung. Saya stretch di punggung.
sampai terasa nyaman, bergerak dengan enak, tidak terburu-buru. Kemudian saya masukkan bahu, lalu tekan telapak tangan, naikkan kedua kaki, naikkan ke arah atas. Saya turun kembali karena harus bereskan baju. Begitu bajunya turun, melorot, posenya menjadi kacau. So make sure semuanya dalam keadaan yang nyaman. Atur nafasnya. Di sini saya bermain-main. Bermain-main dengan menggunakan otot perut. Tetap bernafas. Lalu saya lihat kaki saya apakah lurus. Kemudian baru saya adjust badan. Pastikan kalian tetap bernafas. Tarikan dalam, buang nafas panjang. Dan variasi di sini banyak bisa dibikin. Saya kebetulan bikin Garudasana di kaki. Dan saat kalian bikin Garudasana bukan hanya mengait saja, tetapi Garudasana itu harus dikait dan seperti kue kepang harus di squeeze seperti tadi kita waktu twisting ke satu sisi. Kemudian dari situ baru luruskan ke atas. Nah, di sini saya bermain dengan lutut mengarah ke arah perut. Lalu ganti. Kenapa mesti seperti itu dilakukan? Suka-suka, kalian bisa bikin Garuda kalau terasa panggul yang satu terasa tidak nyaman. Kemudian inhale di sini, exhale. Lebih dorong kaki ke atas, inhale di sini. Exhale, arahkan lutut ke arah dada atau ke arah hidung. Dan inhale, kembali luruskan ke arah atas. Buka kaki. Kemudian buka lebar. Atau kalian mau bikin Baddha Konasana, atau mau bikin Upavista Konasana. Saya bikin Upavista Konasana. Kemudian saya bikin Baddha Konasana. Dari samping tidak terlihat. Buat kalian bebas, kalian bisa bikin Parivrtta atau bisa bikin Ekapada Sirsasana. Kemudian perlahan turunkan. Atur nafas, jari kaki tetap mengait. Dan yang paling utama adalah tetap bernafas dan panjangkan badan. Resting di sini, tidak kemana-mana. Bila kalian butuh membuka kaki lebih besar dari panggul, silakan. Terutama bagi yang lower back pain, buka kaki lebih lebar dari matras. Resting di pose setelah inversion itu membuat nervous system kita bagus, tenang. Jangan terburu-buru bangun dan langsung melakukan pose. Berikan waktu agar badan ini beradaptasi. Dan kali ini saya akan lakukan sedikit back bend untuk membuka dada. Ada orang yang mengatakan jangan bikin back bend karena bisa begini dan begitu. Bila semua itu dilakukan dengan benar dan tepat, semuanya sah-sah saja dan aman-aman saja sebenarnya. Di sini saya lakukan beberapa kali setu banda dengan kursi, atau disebut juga yang bentuknya seperti tabletop. Saya gunakan kursi. Kali ini saya ingin memanjakan diri, bekerja sedikit tapi ototnya lebih kena.
Lalu saya observe nafas, amati nafas, bagaimana dengan panggulku. Apakah panggulnya turun ke bawah sehingga jamming di lower back? Atau kakiku bagaimana? Apakah kaki saya pada saat panggul naik tetap paralel? Atau kakinya terbuka dengan jari kaki, telapak kaki terbuka? Lalu tekan tangan, push, dorong. Tidak bergeser telapak kaki sedikit pun, karena sejak awal kita melakukannya, kita sudah membuat fondasi. Seperti bangunan, saat fondasi itu dibuat, setelah berbangun ada bangunan di atas, tidak mungkin fondasi itu dibongkar kembali. Kalau kita membongkar fondasi, berarti kita akan merusak seluruh bangunan yang indah yang di atasnya. Begitu pun dengan badan ini. Jadi hal pertama pada saat kita ingin melakukan pose, amati bagaimana dengan fondasi saya. Lalu bagaimana saya nanti akan mengaktifkan otot? Caranya bagaimana? Otot mana saja yang perlu saya aktifkan? Dan untuk meluruskan lutut kuncinya satu, yaitu scoop tulang ekor. Panjangkan bagian belakang badan. Tidak perlu harus bendy sekali ya, terutama untuk usia-usia seperti saya. Kita harus lebih bijak menyikapi pose. Mana yang saya butuhkan untuk diri dan untuk kesehatan, mana yang saya butuhkan untuk saya pamer di medsos. Yang penting yang mana? Ambil yang paling penting. Dan ini kali saya akan bermain-main sedikit di sini. Inhale, saya scoop. Exhale tetap di atas. Mungkin kadang-kadang saya bikin beberapa kali push up di sini. Kalian bisa mencoba. Setiap kali ulang tahun kalian bikin push up sesuai dengan usia. Itu juga salah satu bukti bahwa kita tetap sehat dan kita tetap challenge diri kita sendiri. Kemudian perlahan turunkan badan. Oke, saya cukup dengan feet up-nya. Saya akan lanjut dengan pose berikutnya. Nah, buat kalian yang kurang cukup di back bend, kalian mau bikin lagi, silakan lanjutkan apa yang kira-kiranya badan ini inginkan. Lalu saya butuhkan balok di sini, satu balok. Bagi yang tidak ada balok, nah tinggal lihat posenya apa. Kalau posenya itu untuk support di lower back, terpaksa kalian harus beli balok. Tetapi kalau posenya hanya untuk chest opening, kalian bisa menggunakan selimut yang digulung agak besar atau dengan guling. Tinggal lihat kegunaannya untuk apa. Kalau kita udah tahu manfaatnya dan memang berguna untuk badan, kita akan melakukan investasi. Inhale, tekan telapak kaki, scoop tulang ekor. Untuk saya butuh jinjit akan terasa nyaman. Lalu balok diletakkan di sakrum. Pastikan dagunya mengarah ke arah dada dan tidak toleh ke kanan, tidak toleh ke kiri. Tetap mengarah ke arah dada. Kaitkan jari tangan, dorong ke arah kaki. Lalu saya boleh mengukur, oh kaki saya itu 90 derajat atau tidak ya. Lutut apakah di bawahnya ada pergelangan kaki. Dan di sini mulai menarik nafas, bawa nafas ke arah dada. Nah, tumit kaki yang kanan masukkan ke dalam. Tekan. Dan naikkan lutut yang kiri ke arah atas. Jangan terburu-buru untuk meluruskan lutut. Hanya lutut kiri ke arah dada. Setelah terasa nyaman, baru luruskan kaki kiri ke atas. Dan jangan lupa, kaki kanannya harus menekan dan mendorong. Pandangan mata kemana? Ke jari kaki yang di atas. Tidak nengok-nengok kemanapun. Lalu kalian bernafas di sini. Lalu perlahan inhale turunkan. Paralelkan kembali dahulu kedua telapak kaki. Next, tumit kaki yang kiri dimasukkan ke dalam. Kaki kanan naikkan, lutut arahkan ke arah dada. Bila kalian hanya ingin berdiam di sini, that's okay, tidak masalah. Karena yang paling tahu diri adalah diri kita sendiri. Mau lanjutkan diluruskan atau saya cuma diam di sini? Bagaimana dengan panggul? Apakah panggul saya terangkat? Lalu atur nafasnya. Eka pada setu banda itu namanya. Dan pose ini kita bisa diam di sini kurang lebih 3 sampai 5 menit. Nah, yang paling penting adalah saat turun.
Kalau kalian dari pose Setu Bandha dengan waktu cukup lama, nanti saat kalian turun itu akan jamming di lower back. Nah, kebetulan hari ini saya ingin meluruskan kaki. Luruskan kaki, boleh telapak kaki di lantai, boleh tidak. Yang paling utama adalah tulang ekor scoop ke arah tumit kaki dan paha tekan ke arah bawah. Untuk saya tidak memungkinkan untuk telapak kakinya ke depan. So, I am happy dengan telapak kakinya menghadap ke depan. 3 kali waktu kita mau selesai. Inhale, scoop, lepaskan panggul dari balok. Baloknya tidak disentuh. Exhale, turunkan perlahan. Inhale second time, scoop, lepaskan. Setelah ketiga kali, baru lepaskan balok dan turun dari punggung atas, punggung tengah, dan panggul. Telapak kaki tidak berubah, lututnya bertemu di tengah. Untuk yang ada masalah di lower back, telapak kakinya boleh dibuka selebar matras atau lebih lebar lagi. Release tension di lower back. Ini akan terasa enak sekali di lower back. Dan atur nafas kembali. Bagaimana nafas saya? Apakah tersengal-sengal? Nah, saya mau bikin Viparita Karani. Balok letakkan di saku, cuma dimiringkan. Kebetulan saya tidak ada tembok, jadi saya gunakan balok saja untuk Viparita Karani. Cari yang nyaman. Saya harus cari yang nyaman supaya balok itu tidak licin, tidak jatuh. Kalau kalian pakai foam block, balok yang dari foam, pastikan foam itu cukup keras untuk menopang panggul kita, badan kita. Jangan cari harga yang murah, tapi cari yang bagus. Aman-aman balok kayu. Dan cari pula kayu yang bagus supaya tidak dimakan kutu. Kakinya Viparita Karani. Tangan kaktus atau tangannya rileks di samping badan. Ini adalah inversion yang pertama dan kesempatan kita untuk melihat bagaimana sang jari kaki, bagaimana bentuknya, apakah kanan dan kiri sama rata. Kalau kalian ada tembok, boleh mundurkan panggulnya, letakkan di lantai, dan paha belakangnya menyentuh dan mendorong tembok. That is okay too. Dan malah lebih nyaman. Saya bikin lagi di sini pada Konasana. Lalu saya bikin Upavista Konasana. Kalau ada tembok, paha belakangnya mendorong ke arah tembok, supaya bagian panggulnya lebih terbuka. Tanpa harus saya berbuat banyak, gravitasi akan menarik kaki ini turun, otomatis turun. Tetapi untuk menghindari cedera, aktifkan otot paha dalam. Kemudian perlahan saya lepaskan balok dan bawa kaki ke belakang, masuk ke pose Halasana. Punggungku masih C. Jadi saya hanya membawa kaki ke belakang. Dari pose Viparita Karani, aku cuma membawa kaki ke belakang. Dan di sini saya bikin tarik nafas, saya bikin pose. Hayo, siapa tahu ini nama posenya? Ini salah satu variasi dari Salamba shoulder stand, Salamba Sarvangasana. Kemudian siku tangan arahkan ke dalam, telapak tangan letakkan di punggung dengan jari kelingking saling menyentuh, tidak menekan. Luruskan punggung ke arah atas. Dan karena kita tidak menggunakan alat bantu, jadi di sini jangan berlama-lama. Kalau kalian menggunakan alat bantu seperti guling, selimut, dan sebagainya, kalian bisa di sini kurang lebih 10 menit, 15 menit bagus maksimal. Jangan terlalu lama. Kenapa? Nanti ada jawabannya. Kemudian perlahan turunkan badan dengan panggul terlebih dahulu, punggung tengah dan punggung atas.
Nah, kalau kalian ingin lanjut di sini untuk pose lainnya silakan. Saya kebetulan hari ini bikin fish pose. Why? Karena tadi dari Jalan Darat Banda, Setu Banda, Salambasar Banggasana dan Niralambasar Banggasana, dagunya agak tertekuk dan saya ingin bikin lehernya bebas. Dan di pose ini saya bernafas 15 kali buang dari hidung. 15 kali buang dari hidung. Setelah itu baru luruskan kaki. Nah, saya bikin Garuda di sini dengan paha kanan di atas kiri. Ini sangat bagus sekali untuk pinggang. Saya paling suka dengan Garuda, supine Garuda. Terutama kalau tidur terlalu lama atau kurang tidur, pinggang terasa tidak nyaman. Dan ini adalah salah satu posenya untuk pinggang. Dan jangan lupa tetap bernafas yang dalam dan panjang. Kembali ke tengah, ganti kaki. Putar ke satu sisi. Atur nafas kembali, tidak terburu-buru. Gunakan nafas kalau yang sakit pinggang. Nah, kalian bisa melakukannya dengan agak lama di sini. 5 menit kah? Lalu perlahan luruskan satu persatu kaki. Saya gunakan balok untuk bantalan kepala agar lebih rileks, lebih nyaman. Atur nafasnya. Semakin nafas dalam, semakin panjang. Badan semakin rileks. Nafasnya. Kemudian perlahan gerakan jari tangan dan kaki, tekuk lutut satu persatu dan miringkan seluruh badan ke samping kanan. Dan dorong badan bangun dengan kepala yang paling terakhir. Lalu duduk. Terima kasih, tetap sehat, sampai jumpa.